Para PNS lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Berikut ini kami sampaikan sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing di tempat kerja. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para PNS lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020, tanggal 8 Oktober tahun 2020, tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan bagi Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengertian benturan kepentingan itu sendiri adalah suatu situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah lingkungan eksekutif yang terdiri dari pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Yang kedua, perencana yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Yang ketiga adalah pengawas yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan pengawasan sesuai bidang tugas masing-masing. Yang keempat adalah pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah penilai yang bertugas melakukan verifikasi, sertifikasi, pengujian, dan penilaian lainnya. Dan golongan yang kedua adalah pejabat lain yang diangkat oleh gubernur. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, seperti penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, adanya hubungan pribadi dan golongan, gratifikasi, dan adanya kelemahan sistem organisasi. Selain itu, ada juga beberapa situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Di antaranya, yang pertama, situasi saat seseorang menerima gratifikasi atau pemberian ataupun hadiah atas suatu keputusan atau jabatan. Yang kedua, situasi di mana ASN menggunakan aset jabatan atau instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, situasi saat ASN memanfaatkan informasi rahasia jabatan atau instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, situasi di mana aparatur sipil negara merangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Yang kelima, situasi di mana aparatur sipil negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Yang keenam, situasi di mana aparatur sipil negara
dalam melakukan pengawasan tidak mengikuti prosedur yang disebabkan adanya pengaruh dari pihak yang diawasi. Yang ketujuh, situasi di mana aparatur sipil negara memiliki kewenangan untuk menilai suatu objek kualifikasi, namun objek tersebut merupakan hasil karya dari penilai sendiri. Yang kedelapan, situasi di mana aparatur sipil negara memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan. Yang kesembilan, situasi di mana aparatur sipil negara memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya, atau yang disebut dengan outside employment. Dan yang terakhir, situasi di mana aparatur sipil negara memungkinkan menggunakan diskresi atau dispensasi atau izin atau konsesi yang menyalahgunakan wewenang. Terdapat 4 prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, yaitu mengutamakan kepentingan publik, keterbukaan penanganan dan pengawasan, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, dan yang terakhir, menciptakan dan membina budaya organisasi. Selanjutnya, ada tahapan penanganan suatu situasi benturan kepentingan, yaitu yang pertama, penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi isu, dan yang terakhir adalah penyusunan strategi penanganan kebijakan yang efektif. Apabila seorang ASN berada dalam situasi benturan kepentingan, maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama, pengurangan kepentingan pribadi aparatur sipil negara dalam jabatannya. Yang kedua, penarikan diri dari proses pengambilan keputusan di mana seorang aparatur sipil negara memiliki kepentingan. Yang ketiga, membatasi akses aparatur sipil negara atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan. Yang keempat, melakukan mutasi aparatur sipil negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan. Yang kelima, mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara yang bersangkutan. Yang keenam, pengunduran diri aparatur sipil negara dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan. Yang ketujuh, wajib memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada 5 faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan, yaitu komitmen dan keteladanan pimpinan, partisipasi dan keterlibatan aparatur sipil negara, perhatian khusus terhadap hal tertentu yang dianggap beresiko, penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, dan tentunya wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Ada beberapa tindakan yang dilarang karena berpotensi terjadinya benturan kepentingan, yaitu yang pertama, dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Yang kedua, dilarang menerima dan atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa. Yang ketiga, dilarang menerima dan atau memberi barang atau parsel atau uang atau setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan. Yang keempat, dilarang mengizinkan pihak ketiga
memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan kepada aparatur sipil negara. Yang kelima, dilarang menerima pengambilan uang dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka melakukan tugas kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan. Yang keenam, dilarang bersikap diskriminatif tidak adil untuk memenangkan penyedia barang atau jasa, atau rekanan atau mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Yang ketujuh, dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain. Yang kedelapan, dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang juga melibatkan aparatur sipil negara di mana yang bersangkutan bertindak sebagai pengawas. Dan yang terakhir, membuat pernyataan terkait potensi yang menimbulkan benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pejabat yang berwenang. Selanjutnya, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan. Masyarakat atau mitra kerja membuat laporan kepada atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah. Selanjutnya, atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah akan melakukan pemeriksaan. Jika hasil dari pemeriksaan tersebut tidak terbukti adanya benturan kepentingan, maka atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah menyatakannya dalam bentuk laporan. Dan atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah dapat menetapkan pemulihan nama baik apabila diperlukan. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan tersebut terbukti adanya benturan kepentingan, maka atasan langsung atau pimpinan perangkat daerah dapat 1. Membebas tugaskan aparatur sipil negara dari tugas di mana yang bersangkutan mengalami benturan kepentingan. 2. Membatasi akses aparatur sipil negara atas informasi atau kewenangan tertentu di mana yang bersangkutan berpotensi mengalami benturan kepentingan. 3. Mengusulkan mutasi aparatur sipil negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan. 4. Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara yang bersangkutan. 5. Mengintensifkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang bersangkutan. 6. Meneruskan kepada pejabat yang lebih tinggi. 7. Meneruskan penanganan benturan kepentingan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran pidana. 8. Menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak yang terkait dengan benturan kepentingan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan. Dan bagi Bapak Ibu yang mengetahui adanya perbuatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, wajib membuat laporan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Serta pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan. Bagi para ASN yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan gubernur yang telah ditetapkan ini,
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian paparan singkat mengenai isi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, dan menangani benturan kepentingan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua.